Buah kulum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Sarjana Farmasi dari kelompok 6. Di sini kami akan memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Feni Anita MPD yang berjudul Laporan Penelitian Dan laporan kegiatan. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota dan rekan-rekan. Di antaranya ada Dela Asiska Putri, Dea Sisyoria, Widya Dorimayani, Riamita Febrianti, Rindi Maharani, dan Afrila Meningsi. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan membahas dua materi, yaitu laporan penelitian dan laporan kegiatan. Pertama kita bahas adalah laporan penelitian. Apa sih laporan penelitian itu? Laporan yang dibuat untuk melaporkan hasil penelitian. Laporan penelitian dibuat berdasarkan gaya selinggung dari pihak terkait. Kita masuk ke pengertian laporan penelitian. Pengertian laporan penelitian. Laporan penelitian dalam bahasa Inggris report berasal dari bahasa Latin portar, yang berarti membawa, menyangkut, dan menyampaikan. Menurut Bahdin 35/2005, laporan penelitian adalah karya tulis yang berisi paparan tentang proses hasil-hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian. Kesimpulan dapat diambil dari beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu laporan penelitian adalah kerja akhir suatu proses panjang atau pendek dari suatu penelitian atau tahapan penelitian tertentu yang merupakan deskripsi sementara terakhir yang disusunlah secara sistematis, yaitu objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Sistematika penulisan laporan penelitian. Nah, suatu laporan penelitian umumnya itu dibagi dalam 6 bab. Sebelum bab-bab laporan, ada bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai laporan. Bagian laporan penelitian itu pada umumnya terdiri dari beberapa halaman. Yang pertama itu halaman judul. Halaman judul haruslah singkat, spesifik, dan jelas. Yang kedua, halaman persetujuan, merupakan halaman yang berisi persetujuan dari pembimbing penelitian terhadap suatu proses. Nah, yang ketiga, halaman pengesahan dari rektor atau pusat penelitian, merupakan tanda pengesahan promotor yang menyatakan bahwa laporan itu sudah sah. Yang keempat, abstrak. Abstrak itu merupakan ringkasan hasil penelitian yang lengkap. Yang kelima itu kata pengantar. Nah, kata pengantar di sini berisi pernyataan ringkas tentang masalah tujuannya, lembaga yang memsponsori penelitian tersebut. Selanjutnya yang keenam, daftar isi. Daftar isi bertujuan agar pembaca dapat mengenali bagian-bagian laporan. Yang ketujuh itu daftar tabel. Dan yang ke-8, daftar gambar atau grafik jika ada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistematika penulisan laporan menurut Mahsun. Terdiri dari 6 bab menurut Mahsun. Bab pertama ada pendahuluan. Pendahuluan berisi hal-hal yang dapat memperkenalkan secara ringkas kepada pembaca tentang masalah penelitian, ruang lingkupnya, kegiatan teoritis, serta praktisnya. Pada bab 2 terdapat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah literatur review atau ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori secara informasi baik masa lalu maupun masa saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian. Pada bab 3 ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu prosedur kerja yang sistematis atau teratur dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah penelitian guna mendapatkan kebenaran yang objektif. Pada bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini dikemukakan hasil serta analisis data yang diperoleh pada tahap penyediaan data sehingga diperoleh rumusan kaidah yang mengatur gejala kebahasaan yang menjadi objek penelitian. Pada bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus perkataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Dalam kesimpulan ini akan tercermin jawaban dari masalah yang diajukan dalam penelitian dan sekaligus mencerminkan
apa yang terjadi pada bagian dan pembahasan. Pada bab 6 terdapat daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka ialah semua dokumen baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Yang diubah pada laporan kita semuanya dicantumkan sebagai daftar kepustakaan yang ditempatkan di bagian akhir laporan. Lampiran yang biasanya berisi hal-hal teknis yang akan tampak tidak praktis atau dimasukkan ke dalam teks laporan atau akan tidak pantas karena akan mengganggu kelancaran penyajian laporan. Terima kasih. Tujuan dari penulisan laporan penelitian yaitu ada untuk mengenal pasti masalah, mencanangkan penyelesaian, mencanangkan tindakan yang perlu dilakukan, membuat kesimpulan. Manfaatnya, menyampaikan informasi atau presentation of information, komunikasi tertulis untuk menyampaikan suatu maksud kepada pihak yang disarankan, dokumen yang memberikan maklumat, laporan, ide kepada pembaca tentang suatu hal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang laporan kegiatan. Laporan kegiatan itu adalah sejumlah informasi yang diberikan kepada atasan dengan tujuan berbagai pertanggungjawaban atas pelaksana suatu kegiatan yang telah dilakukan. Adapun definisi laporan kegiatan menurut para ahli, yaitu menurut ahli Wardani 2008, arti laporan kegiatan adalah serangkaian tulisan yang harus berisi informasi dengan didukung oleh data secara tuntas, sesuai dengan fakta yang ditemukan, serta disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami. Sedangkan menurut Keraf 2001, definisi laporan kegiatan adalah langkah komunikasi yang harus disampaikan kepada lembaga, organisasi, atau individual sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ciri laporan kegiatan yaitu 1. Laporan kegiatan tertulis hanya berisi poin utama singkat terkait dengan tugas yang dilakukan. 2. Secara struktural, teks laporan kegiatan terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi laporan, dan penutup. 3. Laporan harus ditulis secara sistematis dan berurutan. 4. Laporan dianggap secara sistematis apabila deklarasi tertulis diatur dalam unit yang saling berhubungan dan berurutan. 5. Laporan dapat lebih lengkap apabila disertai dengan bibliografi atau sumber sastra. 6. Teks laporan kegiatan harus dilengkapi dengan bukti yang memperkuat objektivitas laporan. 7. Teks laporan menggunakan bahasa yang jelas. Tujuan laporan kegiatan. Adapun tujuan penulisan atau pembuatan laporan kegiatan antara lain: mengidentifikasi atau menggambarkan suatu kegiatan, mendokumentasikan rangkaian dan catatan selama kegiatan berlangsung, menguraikan peristiwa atau tindakan, memenuhi syarat dalam sebuah kesepakatan, memberikan informasi fakta dan kondisi subjektif mungkin terkait kegiatan yang dilaksanakan, mengambil kesimpulan atau kegiatan yang dikerjakan. Manfaat laporan kegiatan. Manfaat yang diperoleh melalui laporan kegiatan antara lain: sebagai bentuk pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan tertentu, sebagai dasar untuk menetapkan pedoman dan instruksi pemimpin, untuk memahami kegiatan, pengembangan dan perbaikan proses, sebagai data historis tentang pengembangan unit terkait dan banyak lagi. Struktur laporan kegiatan. 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan dari sebuah laporan kegiatan meliputi 1. Latar belakang kegiatan. Bagian ini berisi gambaran singkat terkait kegiatan yang telah dilakukan serta alasan mengapa kegiatan tersebut dilakukan. 2. Objek kegiatan dan strategi pelaksanaan. Bagian ini secara umum menjelaskan pihak mana saja yang terlibat serta bagaimana melaksanakan kegiatan. 3. Tujuan. Bagian ini menjelaskan maksud dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Kedua, isi laporan. Bagian ini meliputi 1. Jenis kegiatan, menjelaskan kegiatan apa yang dilakukan. 2. Waktu dan tempat, berisi penjelasan terkait kapan dan di mana kegiatan tersebut dilakukan. 3. Pelaksanaan kegiatan,
menyebutkan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan. Pelaksana kegiatan bisa ditulis dalam bentuk susunan kepanitiaan atau susunan pengurusan. 4. Pelaksanaan kegiatan, memberikan gambaran rinci terkait serangkaian kegiatan yang dilakukan. 5. Peserta. Pada dasarnya tidak semua kegiatan melibatkan peserta, akan tetapi apabila melibatkan peserta, maka bagian ini disertakan dengan penulisan secara garis besar. 6. Hambatan dan kesulitan. Bagian ini menjabarkan hal yang menjadi penghambat dan kesulitan. 7. Hasil kegiatan. Bagian ini menjelaskan apa saja yang diperoleh dalam sebuah kegiatan. 3. Penutup. Bagian penutup laporan ini meliputi 1. Kesimpulan dan saran. Bagian ini berisi ringkasan laporan pelaksanaan kegiatan serta saran-saran atas kekurangan atau perbaikan yang dapat menjadi pembelajaran untuk kegiatan lainnya di masa mendatang. 2. Lampiran. Bagian ini berisi bukti kegiatan yang biasa berupa foto, nota, struk, label anggaran, bukti transaksi atau bukti lainnya. Cara menulis laporan. 1. Memperhatikan bagian yang harus ada dalam laporan kegiatan. 2. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. 3. Melengkapi laporan kegiatan dengan foto atau hasil dokumentasi. 4. Mengurangi kesulitan dan hambatan serta melakukan editing ulang sebelum laporan kegiatan dicetak.